Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila dari kelas 4 BPAI. Hari ini saya akan menjawab soal-soal dari UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama itu, filsafat pendidikan Islam adalah cara berpikir yang mendalam tentang pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, dengan menempatkan wahyu sebagai dasar utama dalam memahami hakikat, ilmu, dan akhlak. Kemudian contoh konkretnya nih, saya mengambil di salah satu jurnal, itu ada di Pondok Pesantren Raudatus Sibyan Al-Badawi. Nah, jadi santri ini tidak hanya belajar kitab atau belajar balagon, tetapi juga hidup bersama di asrama. Nah, dari situ terbentuklah kemandirian dan akhlak yang baik melalui interaksi dengan kiai. Jadi hasilnya mereka ini punya keseimbangan antara spiritual, contohnya itu kayak seperti tahfiz Quran ya, dan pengetahuan umum. Untuk yang nomor 2, filsafat pendidikan Islam itu berlandaskan dengan wahyu dan melihat pendidikan secara utuh, mencakup dunia dan akhirat. Berbeda dengan filsafat pendidikan barat yang lebih mengandalkan akal dan sering parsial. Jadi kadang suka muncul nih banyak teori yang bikin bingung kemana arah pendidikan. Dalam Islam, pendidikan menyatukan aspek agama dan kehidupan sehari-hari, serta mengembangkan akal, hati, dan ruh dengan tujuan beriman kepada Allah. Sementara itu, pendidikan barat ini lebih fokus ke rasio saja, sehingga pengembangan manusianya cenderung kurang menyeluruh. Nah, selain itu, filsafat pendidikan Islam ini lebih mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan filsafat pendidikan barat yang sering berhenti di teori dan tidak selalu praktis. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan barat. Nah, yang pertama itu dari filsafat pendidikan Islam. Kelebihannya itu ada yang pertama untuk membentuk karakter dan moral yang kuat. Nah, hal ini tuh sangatlah relevan dengan masalah krisis moral di Indonesia. Contohnya, ada korupsi, kekerasan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada pendekatan holistik. Nah, jadi pendekatan ini tidak hanya kognitif saja, tapi juga bisa melalui sikap dan spiritualitas. Terus yang ketiga, selaras dengan budaya religius masyarakat Indonesia. Nah, mayoritas masyarakat Indonesia ini memiliki nilai keagamaan yang kuat. Terus selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan yang pertama itu berpotensi kurang adaptif terhadap perkembangan sains modern. Nah, jika dipahami secara tekstual atau dogmatis. Yang kedua itu kekurangannya keterbatasan dalam mendorong kebebasan berpikir. Nah, hal ini tuh bisa terjadi jika interpretasi terlalu konservatif. Terus yang ketiga ada implementasi sering normatif. Jadi teori itu lebih besar dibandingkan dengan praktek. Nah, jadi nilai yang diajarkan tetapi tidak selalu terinternalisasi. Jadi kalau misalkan hanya teori saja tuh kadang nilai prakteknya itu jadi kurang di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada filsafat pendidikan barat. Kelebihannya itu yang pertama, mendorong untuk berpikir kritis dan inovatif. Penting untuk menghadapi era globalisasi dan teknologi. Yang kedua, berbasis sains dan penelitian. Nah, hal ini tuh membantu untuk kemajuan pendidikan modern dan industri. Yang ketiga, menekankan kebebasan individu untuk mengembangkan kreativitas dan potensi personal. Selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangannya itu yang pertama, kurang menekankan moral dan spiritual. Nah, hal ini berpotensi untuk melahirkan krisis nilai seperti individualisme dan materialisme. Terus, yang ketiga itu cenderung sekular. Nah, hal ini itu bisa berbenturan dengan sistem pendidikan berbasis agama di Indonesia. Selanjutnya, jawaban yang nomor 3. Secara umum, filsafat pendidikan Islam mempunyai 2 bagian utama. Yang pertama, ada dimensi filosofis atau makro. Nah, hal ini tuh membahas
dasar-dasar pendidikan. Yang pertama, ada ontologi. Nah, manusia ini adalah makhluk jasmani dan rohani yang mempunyai tugas sebagai khalifah. Selanjutnya ada epistemologi, sumber ilmu dari Al-Quran dan hadis ditambah dengan akal dan pengalaman, jadi tidak akan memisahkan antara agama dan sains. Selanjutnya ada aksiologi, tujuan membentuk iman, ilmu, dan akhlak dengan dasar tauhid. Yang kedua ini ada dimensi operasional atau mikro. Bagian praktiknya meliputi tujuan pendidikan, peserta didik, guru, kurikulum, metode, evaluasi, dan lingkungan. Jadi intinya, filsafat pendidikan Islam ini bukan cuma teori, tapi langsung jadi panduan nyata dalam proses pendidikan. Nah, dalam filsafat pendidikan Islam, kurikulum itu bukan cuma soal pelajaran, tapi nilai dan juga spiritual. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa poin penjelasannya nih. Yang pertama itu berlandaskan tauhid. Jadi semua ilmu terarah pada Allah dan tidak memisahkan antara agama dan ilmu umum. Yang kedua, tujuannya untuk membentuk insan kamil yang seimbang antara dunia akhirat dan individu serta sosial. Yang selanjutnya ada menekankan integrasi ilmu atau ilmu agama dan ilmu sains dan pembentukan akhlak, bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan saja. Yang selanjutnya disesuaikan dengan fitrah dan perkembangan peserta didik. Kemudian metodenya bijak, dialogis, dan penuh nasihat baik. Yang terakhir itu didukung oleh lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, kemudian evaluasinya juga secara menyeluruh, baik itu secara pengetahuan, sikap, dan perilaku yang tetap relevan dengan zaman, tapi tidak lepas dari nilai-nilai wahyu. Jadi, kurikulum dalam Islam itu menyatu antara ilmu, nilai, dan praktik kehidupan. Selanjutnya, jawaban yang nomor 4. Penerapan ontologi pendidikan Islam menegaskan bahwa pendidikan ini harus berlandaskan wahyu atau tauhid dan melihat ilmu sebagai satu kesatuan. Jadi, tidak ada dikotomi atau pemisahan antara agama dan sains. Nah, di sini ada penerapan prinsip ontologi pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan lembaga pendidikan Islam saat ini. Yang pertama, mengatasi dikotomi ilmu dengan menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum dalam kurikulum. Terus yang kedua, ada mengatasi krisis akhlak dengan berfokus kepada pembentukan adab, bukan cuma pengetahuan. Yang ketiga, ada kurikulum holistik yang mencakup aspek spiritual, fisik, dan sosial. Selanjutnya ada manajemen berbasis nilai Islam, seperti jujur, amanah, dan peduli. Lalu ada tetap relevan dengan zaman, tapi tidak lepas dari nilai tauhid. Jadi pendidikan Islam ini tidak hanya mencerdaskan, tapi juga membentuk karakter dan arah hidup yang jelas. Nah, yang selanjutnya jawaban yang nomor 5. Epistemologi pendidikan Islam membahas tentang hakikat, sumber, dan cara untuk memperoleh ilmu berdasarkan wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, akal, serta pengalaman. Jadi, bukan hanya berdasarkan apa yang dipelajari, tapi juga bagaimana ilmu itu dipahami dan diamalkan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, urgensinya ini terlihat dari beberapa hal. Yang pertama, mengatasi dikotomi ilmu dengan menggabungkan ilmu agama dan sains sehingga keduanya ini saling melengkapi dan memberikan pandangan yang utuh. Yang kedua, menjaga identitas spiritual dan moral karena pendidikan itu tidak hanya fokus pada kecerdasan, tapi juga pembentukan akhlak dan penyucian jiwa.
Yang ketiga, epistemologi ini menjadi landasan pengembangan kurikulum yang kuat agar pendidikan ini tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai tauhid. Nah, yang terakhir ini tujuannya adalah untuk membentuk manusia yang beradab atau ta'dib, yaitu manusia yang tidak hanya pintar tapi juga mampu bersikap dan bertindak dengan benar sesuai dengan nilai Islam. Selanjutnya ada kontribusi epistemologi pendidikan Islam terhadap masyarakat yang bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama ini ada membentuk generasi yang berkarakter dan beradab. Jadi bukan cuma pintar, tapi juga mempunyai akhlak dan tanggung jawab sosial. Terus yang kedua, mendorong kemajuan ilmu yang beretika, sehingga teknologi dan inovasi yang dihasilkan ini bermanfaat dan tidak merusak. Yang ketiga, menciptakan keadilan dan kesetaraan dengan menanamkan nilai adil, saling menghargai, dan peduli terhadap masalah sosial. Yang keempat, membentuk masyarakat yang kritis dan kreatif karena terbiasa berpikir logis, reflektif, dan tidak sekedar ikut-ikutan. Jadi kesimpulannya itu pendidikan Islam ini bukan hanya membangun individu saja, tapi juga ikut membentuk masyarakat yang lebih baik dan seimbang. Selanjutnya jawaban yang nomor 6. Aksiologi pendidikan Islam saat ini menekankan integrasi nilai wahyu dengan tuntutan zaman modern, dengan fokus utamanya pada pembentukan karakter, bukan sekedar transfer ilmu. Nah, ada beberapa pendekatan yang paling efektif. Yang pertama itu pendekatan integrasi interkoneksi, yaitu ilmu dan agama. Menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu kesatuan berbasis tauhid, sehingga tidak ada pemisahan antara keduanya. Nah, kenapa sih hal ini efektif? Itu karena hal ini tuh tetap relevan dengan perkembangan zaman, sekaligus menjaga identitas spiritual dan menghasilkan lulusan yang seimbang antara iman dan ilmu. Yang kedua, pendekatan berbasis akhlak dan karakter atau adabiyah, yaitu menekankan pembentukan akhlak mulia dengan menjadikan wahyu sebagai pedoman utama dalam bersikap dan bertindak. Terus kenapa efektif? Karena mampu untuk menjawab krisis moral yang tidak hanya mencetak siswa cerdas tetapi juga siswa yang beradab. Yang ketiga, pendekatan kontekstual dan humanis yang mengaitkan materi pembelajaran dengan kondisi nyata kehidupan, serta memperhatikan aspek emosional peserta didik. Kenapa efektif? Karena pembelajaran ini menjadi lebih bermakna dan mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pendekatan manajemen berbasis good governance, yaitu mengelola lembaga pendidikan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan melibatkan berbagai pihak, kayak orang tua, masyarakat, dan yang lainnya. Terus kenapa efektif? Karena meningkatkan profesionalitas lembaga dan kepercayaan masyarakat. Terus selanjutnya yang kelima ada pendekatan pembelajaran aktif kreatif berbasis teknologi yang menggunakan metode interaktif dan teknologi dalam proses pembelajaran. Kenapa sih efektif? Karena hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan sesuai dengan karakter generasi digital, sehingga nilai-nilainya lebih mudah untuk dipahami. Nah, jawaban yang ketujuh yaitu ada program pendidikan insan kafah atau PIK adalah konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang seimbang, seperti beriman, berakhlak, cerdas, dan punya keterampilan hidup. Nah, di sini ada rancangan programnya. Visinya itu untuk membentuk insan bertakwa yang siap menjadi khalifah di bumi. Kemudian konsepnya juga melihat manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani yang mempunyai potensi fitrah. Pendidikannya diarahkan untuk menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafs dan mengembangkan potensi itu melalui pendekatan tarbiyah, taklim, dan takdib. Yang kedua itu ada komponen utamanya. Nah, dari komponen utama program ini tuh ada tujuan membentuk iman dan takwa, akhlak mulia, kecerdasan menyeluruh, serta kemampuan berkontribusi di masyarakat. Terus ada materi atau kurikulum yang mencakup tauhid dan ibadah,
akhlak, ilmu pengetahuan yang terintegrasi dengan nilai Islam, serta keterampilan hidup. Nah, terus ada metode pembelajaran yang mengutamakan keteladanan guru, pembiasaan ibadah, refleksi diri, serta diskusi agar siswa aktif untuk berpikir. Selanjutnya ada evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh, dari akhlak, spiritual, akademik, sampai keterampilan. Nah, terus di sini juga ada implementasi dari program ini. Nah, implementasi program ini berjalan dengan kerjasama baik itu di rumah, sekolah, dan masyarakat agar pendidikan ini tidak hanya berlangsung di kelas, tapi juga berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, jawaban yang nomor 8 itu filsafat pendidikan Islam ini mempunyai peran penting dalam demokratisasi pendidikan karena menekankan keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Jadi, pendidikan ini dipandang sebagai hak semua orang, bukan cuma untuk sekelompok tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada perannya. Yang pertama, keadilan dan kesetaraan atau al-adl dan al-musawamah. Al-musawah, yaitu semua orang punya hak dan potensi yang sama dalam pendidikan, jadi tidak boleh ada diskriminasi. Nah, yang kedua, menghargai martabat manusia. Setiap siswa harus diperlakukan dengan hormat, tidak ditekan atau diperlakukan secara kaku. Yang ketiga, pendekatan akhlak dan inklusi, yaitu menghargai perbedaan, menumbuhkan empati dan toleransi, termasuk untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau untuk siswa berkebutuhan khusus. Nah, contoh penerapannya ada di sekolah atau madrasah inklusif yang menerima semua siswa dengan fasilitas yang disesuaikan. Lalu ada program pendidikan untuk semua, termasuk di daerah terpencil atau orang-orang yang kurang mampu. Terus ada pembelajaran partisipatif, di mana siswa ini bebas untuk berpendapat dan guru yang menjadi fasilitator. Terus ada pesantren yang terbuka untuk berbagai latar belakang sosial dan budaya. Sekian jawaban UTS Filsafat Pendidikan Islam dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.